Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, halo, selamat malam Mas Nathan. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Anton, Pak Anwar. Halo Mas Bayu, Pak Bram, selamat malam Dr. Bram, Pak Dilim, Pak Ferry Budiman, Pak Ferry Kusuma, Pak Yunus, Mantri Forex. Wah, ini ngeri banget namanya ini. Pak Mantri Forex, Pak Nurul, Pak Stefan. Selamat malam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, ini deh. Oke. Mas Nathan, layarku kelihatan? Iya, kelihatan, Mas. Oke. Ini saya lihat ada beberapa nama baru ya, yang baru join di STI. Tapi beberapa sudah ikut minggu lalu, betul Mas ya, Nathan? Iya. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu nanti kalau ada pertanyaan, boleh diinterupsi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo silakan on microphone boleh, atau sampaikan lewat kolom chat box juga boleh, silakan. Malam baik, alhamdulillah. Oke, mantap Pak Bram. Malam Pak Danang. Oke, siap. Bagi teman-teman yang baru join ke dalam STI, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung. Saya dan Mas Nathan sebagai admin dari, dan Mas Bayu juga admin dari Master Jo. Kami membantu Master Jo dalam mengisi webinar setiap hari Rabu. Kalau setiap hari Senin, Pak Jo ada webinar khusus untuk eksklusif untuk member VIP seperti itu. Jadi hari Senin itu spesial untuk kita istilahnya trading bareng atau analisa bareng, hari Rabu untuk edukasi. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang pemula seperti itu. Pertemuan pertama, 2 minggu yang lalu kita udah belajar dasar-dasar tentang trading. Terus kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang analisa fundamental, Bapak Ibu semuanya. Analisa fundamental di pertemuan pertama akan saya singgung sedikit ya, biar kita membangun konteks biar persepsinya sama. Jadi saya minta waktu 10 menit untuk mundur lagi beberapa langkah ke pertemuan minggu lalu supaya di sini rekan-rekan yang baru join bisa dapetin konteks yang sama, persepsi yang sama. Oke, setuju ya? Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi minggu lalu Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan mengenai analisa fundamental level dasar. Apa itu fundamental? Apa itu siapa saja pihak yang terlibat dalam menentukan analisa fundamental? Oke, kita mulai. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang bahwasanya dunia itu ada di masa globalisasi, di mana semua orang itu bisa berpindah-pindah. Orang bisa pindah tempat, orang bisa berdagang dengan negara lain dengan sangat bebas. Dulu mungkin nggak bisa, sekarang udah bisa. Dengan adanya globalisasi, transportasi lancar, semuanya bisa berlalu lintas antar negara. Tapi yang berlalu lintas nggak cuma orang, nggak cuma barang, melainkan juga uang, Bapak Ibu. Jadi modal itu bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, tergantung apakah uang itu dihargai di negara tersebut. Sebagai contoh, kalau misalkan India memberikan bunga yang tinggi gitu ya, maka semua orang di dunia ini akan berlomba-lomba untuk membeli rupiah karena wah di India enak nabung di India, bunganya lagi tinggi kayak gitu. Jadi uang itu bisa berpindah dengan sangat cepat di zaman globalisasi ini. Dulu mungkin nggak bisa ya, sekarang udah bisa. Ini kita singgung aja. Terus kemudian minggu lalu saya juga udah jelaskan bedanya bank sentral dengan otoritas fiskal, Bapak Ibu. Bank sentral itu pihak yang menjaga kestabilan moneter. Kalau otoritas fiskal itu ya pemerintah, seperti mungkin kalau Indonesia Presiden Jokowi, kalau di Amerika itu Joe Biden. Tugasnya bank sentral saya sudah jelaskan minggu lalu. Tadi saya jelaskan sedikit juga tugasnya bank sentral seperti apa. Kemudian saya sudah jelaskan fiskal itu seperti apa perannya. Nanti kita singgung lagi ya. Terus kemudian minggu lalu kita juga sudah bahas tentang makroekonomi. Apa saja yang saya jelaskan? Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, saya di akhir webinar tahun lalu, saya di akhir webinar minggu lalu ada ramal 2 hal ya, kalau Bapak Ibu masih ingat. Apa aja saya berikan analisa? Saya berikan 2 analisa, yaitu ADP untuk jadi ramalan NFP, kemudian sama oil, betul nggak? Betul ya Mas Nathan ya? Iya. Dan nggak tahu secara nggak sengaja ya, secara kebetulan dua-duanya benar. Saya bilang ADB itu saya lihat hasilnya merah. Dan ini kan hari Rabu ya, webinar hari Rabu minggu lalu. Dan saya bilang waktu itu NFP kemungkinan besar juga akan merah. Ternyata benar Bapak Ibu bisa lihat Jumat lalu NFP datanya merah kan. Ekonomi Amerika ternyata lagi down, lagi lesu.
Menyebabkan apa? Kalau ekonomi Amerika lagi lesu, menyebabkan USD melemah. Kalau USD melemah, berarti lawannya USD akan menguat. Seperti itu. Saya sudah jelaskan, dan ternyata benar prediksi saya. Terus kemudian saya juga jelaskan tentang oil minggu lalu. Secara nggak sengaja benar juga. Ternyata harga oil beneran naik 100 pip. Saya bilang untuk meramalin harga oil itu gampang aja, tinggal lihat apa namanya persediaan minyak dunia aja. Persediaan minyak di Amerika itu Aku sudah lah, menurun. Iya Pak? Oke, ada yang masuk suaranya. Kita tinggal lihat persediaan minyak di Amerika itu sudah mencerminkan harga minyak akan bergerak kemana. Oke. Nah, kemudian apalagi data makro yang saya jelaskan minggu lalu. Saya juga jelaskan tentang apa itu GDP, sudah ya. Saya jelaskan tentang GDP. GDP ini adalah istilahnya seluruh nilai dari barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh negara. Negara itu menghasilkan beras, jagung, apel, mobil, motor, tembaga, batu bara, semua dihitung ke dalam GDP. Makin banyak barang yang bisa dihasilkan, berarti GDP makin tinggi. Kalau GDP makin tinggi, berarti ekonomi negara itu makin kuat. Kalau ekonomi negara itu makin kuat, berarti mata uangnya semakin menguat, gitu ya. Rangkaian berpikirnya. Apalagi ada GDP, ada inflasi ya, saya sudah jelaskan inflasi. Mungkin udah Bapak Ibu masih ingat inflasi. Kemudian saya jelaskan tentang job. Nah ini, job ini ada hubungan sama NFP ya, karena ketenaga kerjaan. Ini saya sudah jelaskan, kalau misalkan banyak pengangguran, banyak jobless claim, atau banyak pengangguran yang terjadi di Amerika, berarti ekonomi Amerika lagi buruk. Berarti harusnya USD melemah. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita baru mulai. Bapak Ibu, mungkin ada yang belum join ke grup minggu lalu. Saya waktu itu minggu lalu ada bikin kuis. Gimana Mas Nathan? Masih ingat kuisnya gimana? Ya, Atau Bapak Ibu ada yang masih ingat kuisnya gimana? Jam Rolex A dan B. Boleh. Gimana? Saya lupa bentuk soalnya seperti apa. Boleh dibacain, Pak, detailnya? Oke, sampai sini mungkin baru bergabung. Dr. Bram, ada pertanyaan? Pak Nurul, Pak Stefan tahun minggu lalu ikut. Ini saya sekilas ya, sebelum masuk ke materi yang minggu ini. Ada Mas Nathan? Catatannya, soalnya? Jadi mungkin yang out of context, yang belum tahu, minggu lalu tuh saya di akhir pertemuan ngasih soal. Kuis lucu-lucuan aja. Ini, buat have fun. semisal ada jam Rolex A, harga rilis perdana 1 M, lalu hari ini jadi 1,5 M. Naik. Lalu ada jam Rolex B, harga rilis perdana 950 juta, dan harga saat ini 300 juta. Nah, mana yang lebih baik untuk kita beli? Konteksnya untuk mengejar untung. Oke, menarik. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Ada jam Rolex A harganya 1 miliar. Rilis perdana ya, harga awal. Kemudian per hari ini harganya jadi 1,5 M. Oke. Kemudian ada lagi jam Rolex tipe B, harganya 950 juta. Hampir mirip harganya. Tapi jam Rolex tipe B ini, entah karena alasan apa, per hari ini harganya tinggal 300 juta. Oke, sampai sini? Nah, lalu minggu lalu saya nanya, Bapak Ibu, kira-kira mana jam Rolex yang lebih layak kita beli? Untuk konteksnya untuk mengejar profit ya. Untuk mengejar profit. Apakah jam Rolex A atau jam Rolex B? Nah, ini menarik. Oke, bisa kita mulai. Siapa yang dukung A? Aku rasa beli jam A lebih baik. Gitu. Siapa yang punya pendapat? Boleh, Bapak Ibu. Silakan berpendapat. Mas Farhan boleh dibantu baca chat box-nya, mungkin ada yang jawab. Oke. Om Bram, Jadi mau berpendapat? aku dukung B. Dukung B, oke. Boleh. Gimana argumennya? Semua benar di sini, silakan. Menteri Forex A. Oke. Mantap. Masih nyimak. Oke, nggak apa-apa, dokter. Mas Nathan apa? Saya Ada jam A, harga 1 M jadi 1,5 M hari ini. Jam B, 950 jadi tinggal 300. Turun. Alasannya sih kalau murah, ya kita beli. Kalau mahal, kita jual. Wah, keren nih. Pak
Dr. Bram, oke. Dukung B, Om Suryadi, oke, bagus. Ada A, ada B, mantap. Split berarti ya, kita dispute. Oke, jawabannya adalah dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Jawabannya ada di kata kunci ini berikutnya Bapak Ibu. Ada di sini. Silakan dibaca. Apa? Expectation atau forecast. Ya. Bapak Ibu, ada satu kata yang sangat berpengaruh dalam dunia forex, yaitu ekspektasi atau ramalan, forecast, prediksi, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan, sebentar. Halo, tes tes. Mas, suaraku masuk, Mas? Iya, jelas. Oke. Ini aku ganti room baru ya. Bukan, sorry. Ganti pane baru. Masuk. Oke, thank you. Oke, saya mulai lagi. Jadi, kalau misalkan harga jam A yang awalnya 1M, terus naik jadi 1,5 M, apakah ini layak dibeli? Jawabannya nggak tahu. Jawabannya nggak tahu sekali lagi. Kenapa kok nggak tahu? Karena bisa jadi ekspektasi semua orang atau ekspektasi para kolektor jam Rolex gitu ya, dia mengatakan 1,5 M ini nggak lama lagi harga akan jatuh. Jadi semua konsensus mengatakan 1,5 M ini udah harga puncak. Akhirnya mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan ekspektasi masyarakat 1,5 M ini akan naik lagi, misalkan karena jam tipe A ini udah langka, tidak diproduksi lagi oleh Rolex, nah, maka kan ekspektasi pasar akan naik kan. Jadi jawabannya 1,5 M ini lagi dibeli atau enggak? Jawabannya tergantung. Ya, depend on apa ekspektasi masyarakat. Kalau B turun jadi 300 juta, 950 turun jadi tinggal 300. Apakah ini layak dibeli? Jawabannya nggak tahu juga. Gimana kalau ekspektasi pasar jam B ini emang udah nggak berkualitas atau jumlahnya terlalu banyak, bukan barang langka, kan ini bisa turun lagi sampai tinggal 50. Iya toh? Nah, atau mungkin ada isu lain, 300 ini entah karena alasan apa, ekspektasi masyarakat mengatakan dia akan naik jadi 500. Ya kita beli dong yang ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung dari apa kata pengamat, apa kata kolektor, seperti itu, orang yang berpengaruh. Ini sama halnya seperti kalau misalkan Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang misalkan pedagang daging sapi. Kalau Bapak Ibu punya sapi, Bapak Ibu tahu kan, kalau Bapak Ibu punya sapi, setiap akhir menjelang Idul Fitri atau hari rayanya umat Islam, umat Muslim, itu kan pasti harga daging naik kan? Ya kan, misalkan Bapak Ibu punya sapi 10, punya sapi 20 misalkan. Kalau Bapak Ibu tahu di akhir bulan nanti harga sapi akan naik, apa yang Bapak Ibu lakukan di awal bulan? Apakah jual sapi? Enggak. Jawabannya hold, ya kan? Jawabannya hold sampai akhir bulan, pas harganya naik, baru dijual di sini loh. Jangan dijual di sini kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi ekspektasi ini mempengaruhi pola perilaku kita. Kalau kita berekspektasi, wah harganya bakal naik nanti, ya udah tak tahan dulu, tak jual nanti. Ya, itu kan naluri dari pedagang, naluri serakah dari pedagang seperti itu. Nah, bagaimana dengan naluri serakah dari pembeli? Sama, pembeli juga serakah. Misalkan ada ramalan, ada ekspektasi. Misalkan iPhone, misalkan HP iPhone ini bulan Desember, iPhone 12 misalkan ya, iPhone 12, bulan Desember harganya turun 50%. Harganya diskon 50%. Entah karena ada iPhone baru atau gimana, harganya akan turun. Apa yang terjadi dengan pembelian iPhone pada bulan ini? Pasti akan drop. Kenapa? Karena orang pada berpikir, ya ngapain aku beli sekarang, mendingan aku nunggu bulan Desember aja, waktu harga diskon, gitu kan? Berarti ini akan mendorong pembelian, ini akan mengurangi pembelian iPhone bulan ini, gitu ya Bapak ya. Jadi kata kuncinya ada di ekspektasi, bagaimana masyarakat berekspektasi, bagaimana pasar melihat ke depannya seperti apa. Paham sampai sini? Gitu. Jadi harga iPhone misalkan sekarang 15 juta, mau didiskon jadi 10 juta pun orang nggak ada yang beli. Kenapa? Karena mereka nunggu harga jadi tinggal 7,5. 10 ini akan turun jadi 7,5, yang ngapain beli di harga 10 dong? Ya beli di 7,5 kok. Orang Jawa, sorry. Saya pakai bahasa Jawa. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu apa namanya konsep dari ekspektasi. Apakah dipahami Bapak Ibu? Mas Nathan paham, Mas Nathan? Ini ada pertanyaan, Mas. Oke. Dari Om Stepan. Bagaimana tahu ekspektasi umum? Bagus. Ini berikutnya saya mau jelaskan. Oke.
Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Jadi ada beberapa lembaga besar di dunia. Lembaga besar itu, lembaga keuangan ya tentunya, lembaga keuangan besar itu sebagai analis yang dipercaya oleh para pelaku pasar seluruh dunia. Saya sebutin ya Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, JP Morgan. JP Morgan itu kalau ngomong A, seluruh masyarakat seluruh dunia percaya. Misalkan harga emas mau ke 2000, itu semua orang percaya. Gitu ya. Selain JP Morgan apa lagi? Ada lagi namanya McKinsey misalkan, atau McKinsey itu lebih ke ekonomi makro ya. Ada lagi misalkan seperti World Bank misalkan, nah itu bisa dipercaya, reliable. Jadi kalau World Bank misalkan mengatakan ekonomi Amerika akan merosot sekian persen, nah itu pasti dipercaya. Jadi ada beberapa istilahnya pom-pom ya, pom-pomers atau influencer yang berpengaruh. JP Morgan, Goldman Sachs, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Goldman Sachs, SACH gitu ya, itu sangat berpengaruh. Apa yang dia katakan sangat dipertimbangkan oleh seluruh trader di dunia, investor di dunia. Kemudian ada Moody's, Fitch, gitu ya. Kalau Moody's Fitch itu lebih ke arah ranking dari obligasi. Nanti saya jelaskan obligasi di akhir. Jadi beberapa lembaga-lembaga keuangan ini harus wajib banget didengerin kata-katanya. Kenapa? Karena kalau mereka ngomong, itu udah pasti 1000% menggerakkan pasar. Percaya saya. MJ yang teknikalnya sekuat itu aja masih agak cemas kalau misalkan ada news atau maksudnya ada analisa dari fundamental. Kenapa? Karena memang itu adalah market mover, penggerak pasar. Para big player tadi itu penggerak pasar. Bukan big player, analis besar itu penggerak pasar. Itu mereka menentukan ekspektasi pasar. Misalkan contoh, Goldman Sachs mengatakan akhir bulan ini, di akhir tahun ini, Desember nanti, harga dari obligasi itu akan turun. Misalkan, dari sekian turun 30%. Itu akan membuat pembelian obligasi sekarang itu akan berkurang. Kenapa? Karena mereka berpikir ya udah kalau harga obligasi bulan Desember mau turun ya udah aku beli obligasi bulan Desember aja, jangan beli sekarang. Gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan iPhone tadi itu loh. Jadi emang Bapak Ibu penting sekali untuk mempertimbangkan ekspektasi dari para analis global. JP Morgan, Goldman Sachs, Moody's, Fitch, S&P itu perlu dipertimbangkan semuanya. Oke, di sini paham ya? Ekspektasi. Kita harus dengarkan kata-kata mereka. Ini makanya saya kasih contoh pendapat para ahli. Oke, berikutnya. Nah, ini udah biasa kita. Semua orang pasti tahu ya, FOMC, Federal Open Market Committee. Apa sih FOMC? Mungkin ada yang belum tahu di sini. Bagian ada yang belum tahu FOMC. Jadi gampangannya gini ya, Bapak Ibu. Saya kemarin minggu lalu udah jelasin. Mungkin yang belum datang saya jelaskan lagi. Jadi tugas dari Bank Sentral, Bapak Ibu, itu cuman satu. Banyak ya, cuman gampangnya gini, cuman satu. Simple tugasnya Bank Sentral itu. Apa? Yang paling penting adalah dia harus menjaga supaya jumlah uang beredar yang ada di masyarakat itu tidak terlalu banyak, sama tidak boleh terlalu sedikit. Masyarakat nggak boleh terlalu kaya, masyarakat tidak boleh terlalu miskin. Jadi jumlah uang yang masyarakat pegang itu cuma boleh di area ini aja, cuma banyak-banyak, jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau misalkan jumlah uang beredar terlalu banyak, terus menimbulkan masalah inflasi. Kalau jumlah uang beredar juga terlalu sedikit, menimbulkan masalah namanya deflasi. Baik deflasi maupun inflasi ini masalah. Saya sudah pernah jelaskan ini minggu lalu. Oke? Gimana solusinya? Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, maka Bank Sentral harus cepat-cepat mengurangi jumlah uang beredar. Supaya jumlah uang beredar masuk lagi ke area yang ditoleransi. Begitu pula kalau masyarakat terlalu miskin, masyarakat nggak punya uang, maka harus dibantu seperti pandemi ini kan, Bank Sentral menggelontorkan uang dalam jumlah banyak. Supaya masyarakat yang awalnya nggak punya uang, kehilangan pekerjaan, bisnisnya macet, mereka dibanjiri dengan uang sehingga jumlah uang beredar kembali naik, kembali banyak. Gitu Bapak Ibu. Oke? Jadi baik deflasi maupun inflasi itu dua-duanya masalah. Bank Sentral tidak menghendaki masyarakat punya banyak uang maupun kekurangan uang. Nah, oke gini. Jadi, ini terkait dengan quantitative easing dan tapering off yang kita bahas minggu lalu, tapi cuma sampiran aja yang ditanyakan sama Mas Bayu. Tapering off, TO itu ya. Quantitative easing dan tapering off. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi gini, kan kita kan tahu sekarang kondisi pandemi, banyak bisnis tutup, usaha nggak lancar, perdagangan macet karena lockdown sana sini, akhirnya banyak sektor real yang terhambat. Oke? Karena Bank Sentral tahu banyak sektor yang terhambat, itu akan menghancurkan semua ekonomi. Kemarin saya sudah bilang, ekonomi kan terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Kalau
sektor bisnisnya pengusaha itu hancur, pasti perpajakan juga akan hancur. Kalau bisnis macet kan penerimaan negara kan turun pajaknya. Begitu pula dengan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja nggak ada yang punya, pada dipecat semua kan otomatis konsumsi masyarakat turun. Ini akan menghancurkan ekonomi. Oke, maka Bank Sentral tahu kondisi masyarakat lagi miskin, kesulitan. Bank Sentral Amerika, ya saya bicara Amerika dulu, nggak bicara BI. Bank Sentral Amerika melakukan pembelian. Nah, ini kita menarik. Melakukan pembelian obligasi swasta dan obligasi pemerintah yang ada di masyarakat. Jadi misalkan nih, masyarakat Mas Nathan atau Pak Stefan atau Dr. Bram, mereka megang obligasi pemerintah, misalkan punya berapa? 1M, masing-masing megang 1M. Megang obligasi pemerintah Amerika, misalkan gitu ya. Misalkan kita semua adalah warga negara Amerika. Nah, kita sekarang kondisinya lagi sulit, nggak punya uang. Bagaimana cara supaya uang yang tadi awalnya nggak liquid dalam bentuk obligasi ini jadi liquid? Maka Bank Sentral Amerika bilang, oke, sini, Bang, obligasimu tak beli. Kamu tak kasih uang tunai. Nah, maka masyarakat yang awalnya nggak punya uang jadi punya uang, mereka bisa belanja, mereka bisa shopping lagi, mereka bisa menggerakkan ekonomi. Itu tujuannya. Oke? Setiap bulan Bank Sentral Amerika itu ngeluarin 120 miliar dolar. Miliar itu B berarti ya. Billion dollar setiap bulan. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan likuiditas kepada masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu, 120 miliar dolar itu setara dengan APBN kita 2 tahun. Itu setiap bulan itu The Fed itu ngeluarin uang sebanyak itu. Dan uang ini, saya udah bilang ya, nggak ada yang dicetak satupun. Ini cuma kertas aja, digit-digit di komputer aja. Bukan uang kartal, literally uang cash, tapi cuma uang girau, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah pandemi berjalan 1 tahun, udah berapa pandemi ini? 2 tahun ya, pandemi ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Bank Sentral Amerika merasa, oke, saya rasa saya udah terlalu banyak nyuapin kalian masyarakat gitu ya. Aku udah terlalu banyak ngasih bantuan. Sekarang waktunya aku mengurangi bantuanku ke kalian. Jadi udah disuapin terus. Sekarang waktunya berhenti untuk disuapin. Karena udah dewasa gitu ya. Nah, berhenti melakukan pembelian atau berhenti menolong masyarakat itu disebut dengan tapering off. Jadi Bank Sentral, The Fed tadi, yang awalnya belanja terus 120 miliar dolar itu tadi ngasih bantuan ke masyarakat, itu sekarang dicabut. Jadi mereka perlahan-lahan udah mulai nggak ngasih bantuan lagi. Jadi mereka udah nggak beli lagi obligasi yang ada di masyarakat. Terus gimana dampaknya? Nah, ini menarik. Dampaknya Bapak Ibu, ini sebenarnya aku motong materi ya. Dampaknya obligasi Amerika, bond bahasa Inggrisnya, itu harganya akan jadi murah sekali. Harganya murah. Obligasi Amerika. Wah, Bapak Ibu tahu kalau udah disebut kata-kata obligasi Amerika, itu semua orang ngiler. Obligasi Amerika itu adalah salah satu aset yang nilainya itu triple A rankingnya. Artinya apa? Artinya kalau megang obligasi Amerika itu pasti dibayar, pasti aman, nggak mungkin nggak dibayar. Beda sama megang obligasinya Indonesia, India, Zimbabwe gitu ya. Kalau megang itu mah mungkin CCC kali ya. Jadi ada kemungkinan kan gagal bayarnya besar kalau di negara-negara berkembang kayak gitu. Orang-orang itu biasanya males kalau sama obligasi yang ratingnya jelek kayak gini. Lebih suka sama yang triple A. Ini yang emang jahatnya Amerika tuh kayak gitu, hegemoni gitu. Jadi obligasi dia dikasih nilai triple A. Sehingga apa? Kalau obligasi Amerika sekarang dijual dengan harga lebih murah, maka semua orang pada ngiler kan. Wah, ini obligasi Amerika lagi harganya lagi murah nih, waktunya kita beli. Nah, akhirnya semua orang seluruh dunia berbondong-bondong beli obligasi Amerika. Akhirnya harganya kembali naik. Dan tapi jangan lupa, kalau semua orang berbondong-bondong beli obligasi Amerika, otomatis USD akan menguat. Harusnya seperti itu. Di akhir tahun nanti, Bapak Ibu, nggak sekarang. Di akhir tahun nanti kita bisa lihat penguatan USD. Oke, di sini paham ya alur berpikirnya. Nah, saya lanjut lagi sedikit lagi. Ditambah dengan kejadian saya udah bilang minggu lalu ya. Ditambah USD akan menguat karena suku bunganya akan naik. Suku bunga itu bahasa Inggrisnya interest rate. Interestnya akan naik Bapak Ibu di sekitar pertengahan tahun 2022 tahun depan. Kalau sampai suku bunga Amerika meningkat, udah kita tutup mata, pasti USD akan sangat menguat. Kenapa? Karena sekali lagi, suku bunga ini adalah pemanis bagi US dollar. Jadi kalau suku bunga makin tinggi, suku bunga suatu negara makin tinggi, itu kan memberikan pancingan. Seolah-olah memberikan pengumuman kepada masyarakat dunia.
Hei masyarakat dunia, ayo sini ke Amerika, nabung di Amerika, pegang dolar. Kamu akan dapetin return yang sangat tinggi, gitu ya. Walaupun cuma naik 1%, 2% itu udah besar sekali buat masyarakat dunia, karena ini US dollar bukan rupiah, gitu ya. US dollar naik 1% itu udah sangat menjanjikan, menggiurkan. Jadi semua orang akan berbondong-bondong megang dolar. Kalau misalkan bunga suku bunganya akan dinaikkan tahun depan. Oke, jadi bersiaplah. Saya udah ngasih tahu minggu lalu. Bersiaplah, mungkin Bapak Ibu akan lihat dolar naik ke 16.000 atau 17.000 tahun depan. Ini akan berdampak bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang punya dolar atau punya hutang dalam bentuk dolar, mungkin seperti itu. Ada bisnisnya, itu bisa dipertimbangkan untuk hedging. Nanti bagaimana caranya hedging nanti kita bahas lagi. Oke, ini saya stop dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi ini mekanisme mekanisme perekonomian yang harus Bapak Ibu tahu. Bagaimana cara kerja pelaku pasar, bagaimana cara kerja bank sentral. Ini ada Pertanyaan? pertanyaan, Mas. Oke, boleh. Dari Stefan lagi. Ekspektasi dolar naik dari mana tahunnya? Oke, pertanyaan bagus. Bapak Ibu, ini terkait dengan slide saya yang tadi. Namanya FOMC kan. FOMC sekali lagi tadi apa? Federal Open Market Committee. Ini tuh seperti para pimpinan-pimpinan Bank Sentral Amerika yang berkumpul, kemudian mereka rapat memutuskan bagaimana prospek kebijakan moneter dari Bank Sentral. Jadi mereka, para petinggi pentolan-pentolan The Fed itu kumpul, gimana nih enaknya kebijakan Bank Sentral Amerika tahun depan mau diarahin kemana? Apakah kita naikin suku bunga, atau suku bunga tetap, atau bagaimana? Nah, ternyata ketika kemarin ada FOMC, sekitar tanggal berapa ya kemarin? Minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu, saya ingat. Itu gubernur The Fed atau pemimpin The Fed yang sekarang namanya Jerome Powell itu mengatakan, insya Allah gitu ya, akhir tahun ini kita akan melakukan tapering, dan di tahun 2022 secepatnya akan di tahun 2022 kemungkinan akan dinaikkan suku bunga, tapi tidak dalam waktu dekat. Menaikkan suku bunga itu akan terjadi, tapi tidak dalam waktu dekat. Yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah tapering tadi, penghentian pembelian obligasi. Itu kan sudah sinyal keras dari pentolannya The Fed langsung kan. Itu bukan isu, bukan rumor, bukan analis, bukan katanya JP Morgan, langsung katanya si pentolannya The Fed, Jerome Powell. Jadi langsung katanya orangnya langsung seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu, kalau ditanya siapa yang lebih berkuasa di dunia ini, kalau Bapak Ibu ditanyain siapa orang paling berkuasa di dunia ini, jawabannya Jerome Powell. Di dunia ini Joe Biden itu ada di bawahnya Jerome Powell. Ini terkaitan dengan slide saya berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Sebelah kiri ini aneh lama ya. Ini Janet Yellen. Janet Yellen itu adalah gubernur The Fed yang lalu sebelumnya Jerome Powell. Kita bisa lihat mereka berdua berantem, bukan berantem, sindiran aja. Si Trump bilang, kamu ngapain gitu? Apa yang telah kamu perbuat? Si gubernur The Fed-nya bilang, aku kira kamu pengen suku bunga lebih tinggi gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya antara bank sentral yang di sebelah kan ada hubungan. Jadi Trump tidak bisa mempengaruhi kebijakan The Fed juga tidak bisa mempengaruhi kebijakannya Trump. Mereka berdua berdiri sendiri. Oke? Ini independensi bank sentral seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Jadi pertanyaan Pak Stephen tadi terjawab ya. Saya bisa mengatakan ini langsung dari katanya Jerome Powell, bukan kata saya. Dan semua analis sudah mempersiapkan itu. Jadi apa? Jadi kita berekspektasi ke depannya suku bunga akan naik. Siap-siap aja dolar akan menguat. Nanti, tapi nggak sekarang. Oke, kita balik ke sini sekarang. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah puas, Pak Stefan? Terjawab? Sekedar info, bocoran mungkin ada yang anu juga penasaran. Sekedar info, kalau Goldman Sachs itu mengatakan, saya dari Master Joe ya, Master Joe bilang Goldman Sachs itu merilis prediksi bahwasanya nanti di akhir tahun harga obligasi akan turun karena tadi tapering off dilakukan. Kalau tapering off dilakukan, harga obligasi akan turun. Itu katanya Master Joe katanya Goldman Sachs gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi Mas Alman? Ini ada lagi. Oke, boleh. Gimana? Dari Menteri Forex, bagaimana cara mencari tahu FOMC akan dovish atau hawkish yang setahun bisa sampai 8 Oke, kali? bagus. Bagus. Gimana ulangi? Bisa sampai 8 kali?
Yang setahun bisa sampai 8 kali. Oh ya ya, oke. Gini, jadi sebetulnya kebijakan moneter itu kan cuma ada dua. Kan tadi saya sudah bilang ya, di slide mana tadi? Awal banget. Ini bukan? Oh bukan. Nih. Ah ya, bukan. Ini istilah keren sekali ya. Sebenarnya cuma gampang. Dovish dan hawkish itu adalah istilah simpel dalam ekonomi. Nah ini dia. Oke, saya balikin lagi ke sini. Bapak Ibu tahu tadi, ingat saya memberikan penjelasan apa? Bank sentral tidak ingin masyarakat terlalu kaya, juga tidak ingin masyarakat terlalu miskin. Kalau masyarakat terlalu kaya alias jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu tinggi, maka harus dikurangi. Nah, itu kata kuncinya. Sebaliknya, kalau masyarakat terlalu miskin atau terlalu nggak punya uang, solusinya apa? Harus ditambah uangnya, digelontorin, digerocok, disiram dengan uang. Seperti itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke. Bahasa kerennya, kalau misalkan sekarang jumlah uang beredar itu terlalu banyak, kemudian mau diturunkan, di sini lah. Ya kan? Jumlah uang beredar terlalu banyak, kemudian diturunkan supaya stabil lagi, supaya nggak terjadi inflasi. Itu namanya hawkish. Ini istilah keren aja. Padahal sih, kalau Bapak Ibu main layangan, mungkin yang kecil, mungkin Bapak Ibu pernah bermain layangan. Kalau ada anak kecil, ini saya waktu itu, minggu lalu saya mau gambar. Ada anak kecil main layangan, mungkin Bapak Ibu juga pernah main waktu kecil. Bermain layangan kan cuma dua mainnya, cuma dua hal. Tarik sama ulur kan. Ngelos sama narik, gitu, kalau orang Jawa bilangnya. Kapan kapan layangan ini diulur talinya? Ketika si anak ini pengen layangannya terbang lebih tinggi, itu diulur. Tapi ketika misalkan dia ada musuhnya, ada layangan musuhnya misalkan, terus kemudian dia pengen matain layangan musuh atau kemudian pengen narik layangannya, itu kan dia narik dengan cepat kan. Ya udah, Bang Sentral itu udah kayak anak kecil main layangan aja. Tarik, ulur. Sorry, kebalik. Ulur, tarik. Kapan dia ngulur, kapan dia narik, itu harus tepat momentumnya. Oke? Sebenarnya sesimpel itu. Nah, ketika jumlah uang beredar terlalu banyak, kemudian harus ditarik, itu namanya hawkish. Dengan cara apa? Dengan cara naikin suku bunga biasanya. Sebaliknya, kalau masyarakat sekarang terlalu nggak punya uang, kemudian dibantu sama bank sentral, itu namanya dovish. Itu cuma istilah keren aja. Padahal ini intinya menggelontorkan uang, ini mengurangi uang, gitu aja ya. Simple ya. Ekspansif, kontraktif itu bahasa ekonominya. Ekspansif itu menggelontorkan uang, seperti yang dilakukan sekarang. Kalau kontraktif itu adalah kalau kontraktif itu adalah tujuannya untuk mengurangi jumlah uang beredar. Bapak Ibu percaya nggak? Bukan percaya nggak, pasti. Bapak Ibu percaya deh, habis ini, setelah pandemi berakhir, Bapak Ibu akan merasakan ekonomi sangat sulit. Pasti tak jamin. Tak jamin 1000%. Pandemi sama pasca pandemi, ekonominya lebih sulit mana? Lebih sulit pasca pandemi. Atau setelah pandemi ini berakhir, berubah jadi epidemi. Kenapa kok saya tahu gitu? Karena Bapak Ibu tahu kan, there's no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Saya udah bilang ini di grup. Gak ada makan siang yang gratis. Kalau misalkan sekarang kita dibantu sama bank sentral, sama pemerintah berupa subsidi, dapat bantuan ini, pajaknya dikurangi, percayalah, suatu saat nanti, itu semua akan berbalik ke kita. Kita harus bayar pajak lebih tinggi, kita nggak dapat subsidi lagi, nggak dapat ini, semuanya akan jadi lebih sulit. Kenapa? Karena kan ini semuanya utang, Bapak Ibu. Iya kan? Sifatnya itu semuanya utang. Misalkan seperti kita dapat bantuan subsidi apa, misalkan dari pemerintah, atau perusahaan kita dibebaskan pajak, itu kan semuanya utang. Karena apa? Karena pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah itu menerbitkan obligasi. Obligasi yang beli adalah BI, Bank Sentral. Jadi kita tuh berutang pada Bank Sentral, nanti sampai kita harus balikin ke mereka uangnya. Jadi seperti itu, emang nggak ada makan siang yang gratis. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, sampai 8 kali. Oke. Kalau sampai 8 kali atau enggak, apakah nanti suku bunga akan naik sampai 8 kali? Jawabannya saya juga nggak tahu. Karena saya bukan Jerome Powell, bahkan Jerome Powell pun saya yakin nggak akan tahu. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kalau misalkan contohnya, kebijakan Amerika itu kan tergantung sama kondisi. Nih, kita bahas ya sekarang. Ramalan ke depannya gimana? Forecast. Oke, contoh. Bapak Ibu tahu, kenapa suku bunga dinaikkan? Kenapa interest rate dinaikkan? Tujuannya adalah untuk meredam inflasi. Inflasi. Supaya inflasinya turun. Kenapa kok inflasi itu bisa naik awalnya? Kenapa kok awal inflasi itu bisa naik? Kenapa kok dia harus diredam? Karena pertumbuhan ekonomi lagi sangat tinggi. Kalau ekonomi bertumbuh sangat cepat,
ini pasti akan memicu inflasi juga akan naik secara cepat. Kalau inflasi naik secara cepat, ini berbahaya bagi ekonomi Amerika. Oke, maka harus cepat-cepat suku bunganya dinaikkan. Itu cara berpikirnya. Jadi, apakah nanti suku bunga The Fed bisa sampai 3%, Mas Danang? Atau bisa sampai 4%? Jawabannya bisa aja. Kalau inflasi di Amerika jebol di angka 5%, pasti suku bunganya di antara 3 sampai 4. Yakin aku. Kapan ekonomi Amerika bertumbuh sampai 5%? Kalau misalkan mereka sudah bangkit dari pandemi, Bapak Ibu. Kalau misalkan mereka udah pulih, ekonomi sudah selesai, permasalahan pandemi di Amerika udah berakhir, ekonomi udah mulai bangkit, masyarakat udah mulai bekerja seperti biasa, nah ekonomi akan naik, GDP akan naik. Itu akan mendorong inflasi juga akan naik. Tapi kalau misalkan kita bicara case skenario ya, kalau misalkan kita lihat ternyata ekonomi Amerika tuh masih terpuruk sampai tahun depan, ya sampai pertengahan tahun depan tuh ternyata ekonomi Amerika nggak pulih-pulih, pandemi masih naik, ada varian Delta, Gamma, Lagrang, semuanya muncul varian-varian Delta, varian COVID yang baru, mungkin Dr. Bram lebih tahu ya. Itu akan membuat ekonomi Amerika nggak pulih-pulih. Kalau ekonomi Amerika nggak pulih-pulih, pergerakan ekonomi nggak berjalan, inflasi 5% juga nggak mungkin terjadi. Mungkin stagflasi, tapi nggak mungkin lah. Jadi mungkin kewacana untuk menaikkan suku bunga ini nggak akan terjadi juga. Begitu. Jadi sebetulnya sekali lagi, ini semua tergantung dari kondisi Amerika bagaimana. Apakah dia cepat pulih atau enggak? Kalau cepat pulih, oke. Kalau cepat pulih, alhamdulillah. Berarti inflasi akan naik, suku bunga akan naik. Tapi kalau ekonomi Amerika masih terpuruk, Pak jamin nggak akan ada kenaikan bunga. Tapi entah ya, kita lihat dinamikanya. Nanti saya kabarin di grup, apakah ada Pak Powell, Jerome Powell tadi, orang yang paling berkuasa di dunia ini, apakah dia mengatakan sesuatu? Kalau dia mengatakan sesuatu, saya kabari di grup. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada satu lagi. Oh, keren. Oke, bagus. Apa lagi? Kalau US, ini mungkin maksudnya USD, itu bakal mempengaruhi semua pair atau tidak untuk efeknya? Sorry, nggak dengar Mas. Ulangi. Kalau US itu bakal mempengaruhi semua pair atau tidak untuk efeknya? Mungkin maksudnya USD. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya adalah iya. Sedihnya adalah iya. Karena apa Bapak Ibu? Karena saat ini US dollar itu, mata uang Amerika itu masih menjadi tulang punggung transaksi seluruh dunia. Kalau nggak salah ingat, 60% sampai 70% transaksi di dunia itu masih pakai dolar. 60% sampai 70%. Jadi logikanya kalau dolar naik, dolar melemah, itu kan mempengaruhi dunia kan? Akan mempengaruhi ekonomi dunia. Beda sama rupiah. Halo, G. Kesempatan. Oke. Beda sama rupiah misalkan Bapak Ibu. Rupiah mau naik turun kayak apa juga nggak akan mempengaruhi dunia. Kenapa? Karena rupiah itu ya kecil transaksinya di antara seluruh mata uang yang lain, gitu ya. Kalau USD bergerak naik atau bergerak turun, nah itu pasti berdampak pada gold. Sorry. Berdampak pada Bitcoin, berdampak pada JPY, GBP, semuanya berdampak. Karena kan major currency ya. Semua pair yang ada USD-nya itu pasti terdampak. Bahkan cross pair Euro CAD pun terpengaruh. Karena apa? Karena Euro CAD, mereka kan dua negara itu dua-duanya berdagang dengan Amerika kan. Terdampak pasti. Walaupun cross pair yang nggak ada USD-nya pun akan terdampak. Oke? Apakah cukup menjawab? Ekspor impor itu berpengaruh ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisnisnya ekspor impor, setiap rupiah akan terdampak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Lanjut, Mas. Oke, thank you. Semoga cukup menjawab ya. Kalau ada pertanyaan lagi, follow up question, silakan tanyakan aja. Sampai mana tadi? Sampai The Fed ya. Ini anekdot sebenarnya. Jadi antara Trump sama Janet Yellen malah berantem. Oke. Ini aku nanya. Oh ya, oke. Akan dapat banyak supply news ya, yang istilahnya masih tergabung dalam apa ya? Bingung ngomongnya. Jadi MJ itu punya guru dari luar negeri, bule lah. Guru itu dulunya hedge fund.
Nah, sampai sekarang MJ masih ada dalam komunikasi dengan beliau, sehingga dapat banyak asupan news yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Jadi kita dapat supply news lebih banyak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau baca news jangan bingung. Kalau misalkan Pak Jo ngerilis berita gitu ya, Bapak Ibu harusnya sekarang udah bisa menalar, karena udah saya ajarin cara nalarnya ekonomi. Intinya, kalau misalkan suatu berita itu mendorong ekonomi untuk bangkit, pasti mata uang itu akan menguat. Sebaliknya, kalau ada news yang membuat ekonomi itu mandek, atau jalan di tempat, atau bahkan mundur, itu pasti mata uang itu akan melemah. Kayak kemarin contoh, di Jepang, di Tokyo ada apa baru, penyebaran virus baru, klaster baru, kemudian Jepang melakukan lockdown, itu udah pasti JPY akan melemah, seperti itu. Tapi ini bukan berarti entry ya, tapi kita hanya roadmap kalau JPY akan melemah. No, bukan, tapi ya, mencari titik sell yang terbaik, gitu, oke? Sebaliknya kalau misalkan Amerika sudah divaksin, misalkan ada vaksin, memvaksin secara massal, 100% warga Amerika sudah divaksin, nah, berarti kan logikanya habis ini orang Amerika boleh beraktivitas. Kalau orang Amerika boleh beraktivitas, logikanya ekonomi akan bergerak. Kalau ekonomi akan bergerak, berarti USD akan menguat, seperti itu. Jadi kita bicara apa dampaknya terhadap GDP, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi ya? Ekspor impor juga berpengaruh. Oke, next. Nah, ini penting. Jelasan beberapa Oke, saya jelaskan beberapa aset yang penting untuk Bapak Ibu tahu, supaya korelasinya itu paham. Gini, tiga yang akan saya jelaskan adalah gini. Pertama, saya jelaskan dulu tentang saham, bursa saham. Mungkin Bapak Ibu ada yang trading di indeks mungkin. Di sini ada yang suka main indeks Nasdaq mungkin. Yang suka Nasdaq itu Pak siapa ya? Saya lupa. Pak Leonard yang suka Nasdaq. Kemudian bond, saya mau jelaskan tentang bond. Terakhir saya mau jelaskan tentang safe haven. Oke, Bapak Ibu harus tahu ini. Saham atau dalam skala composite itu indeks, itu Bapak Ibu tahu ya, menggambarkan tentang kinerja dari satu perusahaan. Kalau perusahaannya berperforma baik, penjualannya tinggi, net profit perusahaan tinggi, maka saham akan naik. Oke. Saham, ada yang trading saham juga di Indonesia mungkin, itu sangat-sangat berkebalikan, berbanding terbalik dengan yang namanya suku bunga. Saya ulang lagi ya, saham itu akan berbanding terbalik dengan yang namanya suku bunga, baik di Indo maupun di US. Contoh misalkan Bapak Ibu ada yang megang saham Bank BRI atau saham Bank BCA atau saham apapun yang ada di Indonesia, bursa Indonesia misalkan, contoh. Kalau misalkan nanti someday, suatu saat nanti, Amerika ternyata beneran menaikkan suku bunga, maka semua saham Indonesia akan jatuh. Kenapa? Karena orang berpikir, ngapain aku beli, ngapain aku megang rupiah, ngapain aku megang saham di Indonesia, ini kan aku pergi ke Amerika aja, aku nabung di Amerika. Returnnya lebih tinggi dibandingkan risikonya, gitu ya. Jadi kalau saham Indonesia seperti itu. Bagaimana kalau Bapak Ibu megang saham US, Tesla, megang Microsoft, megang McD misalkan, itu juga akan berdampak negatif juga. Jadi kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga, maka saham Amerika juga akan drop. Loh Mas, gimana logikanya? Kok bisa seperti itu? Karena gini, Bapak Ibu tahu kan, kalau misalkan kalau misalkan perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan, misalkan dia punya proyek, ingin bikin pabrik baru, atau ingin beli mesin baru, maka kan dia berutang ke bank. Betul? Kalau nggak ngutang ke bank, dia kan bisa menerbitkan obligasi untuk dibeli sama masyarakat. Nah, ketika suku bunga naik, misalkan awalnya 1%, dinaikkan jadi 3%, contoh aja nih ya. Maka sekarang perusahaan Amerika kalau mau ngutang ke bank harus bayar bunga lebih tinggi. Kalau bayar bunga lebih tinggi, maka net profit perusahaan akan turun. Kalau net profit perusahaan akan turun, maka harga saham itu akan turun. Dijamin 1000%. Percaya omongan saya. Oke? Jadi mau saham Indonesia maupun saham US,
kalau nanti terjadi hawkish yang tadi disebut sama Pak siapa tadi, hawkish gitu ya, atau ternyata The Fed beneran naikkan suku bunga, pasti harga saham seluruh dunia turun. Oke? Oke. Nah, berikutnya yang kedua, bond. Bond ini menarik. Bond, James Bond. Bond itu artinya obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi itu surat utang antara satu pihak yang butuh duit dijual ke pihak lain yang kelebihan duit. Jadi seperti peer to peer. Oke? Nah, obligasi itu obligasi itu bisa diterbitkan oleh dua pihak. Satu bisa diterbitkan oleh pihak swasta, namanya private bond. Misalkan Bapak Ibu punya bisnis apa? Bisnis ekspor impor. Sekarang lagi terdampak pandemi misalkan, sehingga nggak bisa melanjutkan usaha atau usahanya terhambat karena lockdown di sana sini. Bapak Ibu tetap harus menjalankan perusahaan kan? Bapak Ibu butuh uang, tapi cash flow jelek. Bapak Ibu bisa menerbitkan obligasi swasta karena Bapak Ibu adalah pelaku usaha. Namanya private bond. Selain swasta, ada juga obligasi pemerintah. Namanya government bond. Oke. Nah, kalau government bond ini yang butuh duit ya jelas government, pemerintah. Apalagi khususnya pas pandemi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan kalau pas pandemi belanjanya pemerintah lebih banyak daripada pemasukannya. Harus ngasih subsidi beras lah, listrik lah, apa bahan bakar lah, ini itu pendidikan, kuota, semua harus dibelanjain sama negara. Tapi bagaimana dengan pajak? Pajak turun. Karena penerimaan pajak negara pas pandemi turun. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kalau hal itu terjadi, maka pemerintah harus menerbitkan yang namanya obligasi, harus ngejual obligasi. Istilahnya ngutang lah ya, utang ke orang. Nah, nanti obligasi ini dibeli. Ada yang dibeli oleh WNA, warga negara asing, ada yang dibeli oleh WNI, warga negara Indonesia, warga lokal. Seperti itu. Kalau dibeli sama WNA ini berarti ya kita ngutang ke orang asing ya, global bond. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bicara obligasi lebih dalam. Karena obligasi ini kemarin minggu lalu ada nanya. Mas Stefan atau Pak Yunus ingat saya? Oke, obligasi. Waduh. Obligasi itu keuntungannya Bapak Ibu. Kalau misalkan gini, kalau Bapak Ibu ngutang, kalau Bapak Ibu nabung di bank, deposito kan dapatnya bunga. Bunga aja ya kan. Kalau Bapak Ibu beli saham, keuntungannya apa? Dapat dividen atau bagi hasil. Betul? Dividen. Plus capital gain ya kan. Kalau misalkan harga sahamnya 1.000 dijual 1.500 kan berarti untung, capital gain. Plus Bapak Ibu dapat dividen. Ini kalau keuntungan saham. Kalau keuntungan dari obligasi adalah apa? Yaitu capital gain-nya iya, capital gain sama, tapi ini adalah bunga. Jadi kalau megang obligasi itu dapat bunga sama dapat capital gain. Kok bisa gitu? Iya, karena surat obligasi itu siapapun yang megang obligasi kan dikasih bunga. Dan surat obligasi itu bisa dilempar-lempar ke orang lain. Kalau misalkan kita butuh uang, kita boleh lempar surat obligasi itu di pasar sekunder. Nah, kalau pas harga lebih tinggi, harga beli lebih rendah daripada harga jual, ya kita dapat capital gain. Nah, ini keuntungan dari megang obligasi. Udah dapat bunga, ini kan fixed income kan, udah pasti dapat juga capital gain. Nah, itu enaknya. Kalau pas capital gain, kalau pas capital loss juga bisa. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang megang obligasi Amerika, ternyata terjadi tapering off. Kalau tapering off kan menurunkan harga obligasi Amerika tuh. Nah, maka berarti orang-orang yang megang obligasi Amerika akan rugi di bulan Desember karena harganya drop. Itu. Oke, ini tentang obligasi. Oke. Saya lanjut dulu, nanti pertanyaan nanti dulu. Yang terakhir adalah safe haven. Nah, ini penutup terakhir. Saya sudah jelaskan ini minggu lalu, tapi mungkin biar membangun konteks, biar kita sama-sama paham ya. Yang baru masuk juga biar paham. Safe haven. Nah, ini istilah yang mungkin baru Bapak Ibu dengar. Ini penting banget. Safe haven itu adalah aset-aset yang aman gitu ya. Saya juga nggak ngerti ini dikasih siapa istilahnya. Tapi safe haven itu istilahnya aset-aset yang di mana tempat orang-orang itu pada parkir uangnya. Kalau dunia ini lagi nggak stabil. Jadi safe haven adalah aset-aset di mana orang-orang pada parkir uang di situ apabila dunia ini sedang gonjang-ganjing. Apa gonjang-ganjing? Pandemi lah, ya kan? Teroris lah, perang lah. Kalau ada perang, ada pandemi, ada apa? Bencana alam, tsunami, nuklir, itu semuanya akan mendorong orang-orang untuk beli safe haven. Paham? Nah,
Jadi orang-orang berbondong-bondong beli safe haven kalau dunia ini sudah nggak baik-baik aja. Apa aja safe haven? Contohnya gold, kan, silver, Bitcoin. Sementara ini Bitcoin oke lah dianggap safe haven. Terus kemudian ada lagi apa ini CN gitu ya. Nah kemudian mata uang yang lain bagaimana? Mata uang yang lain itu dianggap bukan safe haven, melainkan risk on, seperti GBP, Euro, JPY itu semuanya adalah bukan mata uang safe haven. Jadi pas GBP Euro, GBP Euro USD. Jadi 3 mata uang ini dan mata uang yang lainnya, kalau pas pandemi, pasti hancur, dijamin. Pound sterling, euro, ya dolar, semuanya hancur kalau pas pandemi kemarin, contohnya. Bapak bisa lihat di TradingView. Nah, bagaimana dengan Japanese yen? Malah menguat. Konyol ya, malah menguat. Apakah Jepang nggak terpengaruh pandemi? Terpengaruh. Tapi itulah anehnya market. Jadi walaupun Jepang juga kena pandemi, tapi mata uangnya menguat. Karena dia adalah salah satu aset safe haven. Nah, nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir, pandemi udah pulih, semuanya orang-orang udah mulai bekerja normal, gold akan hancur harganya. Pasti. Bitcoin juga gitu, Japanese yen juga gitu. Gitu ya. Jadi kalau perangnya udah mulai nggak ada perang, udah stabil, pandemi juga udah nggak ada pandemi, udah nggak ada perang, maka kita akan meninggalkan aset safe haven. Nah, itu namanya risk on. Ada risk off. Risk off itu dari pas safe haven naik. Seperti itu ya. Apakah dipahami ini? Berbanding terbalik semuanya. Hitam, putih, atas, bawah. Jadi kita bisa lihat nanti mungkin ya kemungkinan tahun depan kalau misalkan pandemi udah beneran berakhir, nggak ada varian baru, harga gold bisa jadi ke 1.600 atau ke 1.500, ke seperti harga sebelum pandemi. Gitu Bapak Ibu. Makanya mungkin ada di sini yang punya investasi emas gitu ya. Saya tuh heran sama, maaf sekali. Saya suka heran sama orang yang menggalakkan investasi emas. Bukan terlepas dari agama ya. Emas itu ya perlakukan seperti aset. Harganya naik turun. Jadi investasi emas itu per tahun pasti naik. Enggak. Orang megang emas itu doanya dua. Saya udah pernah bilang ini. Guyonannya gitu ya. Orang megang emas, investasi emas fisik ya. Itu doanya dua. Ya Tuhan, semoga dunia ini kacau. Semoga ada perang. Semoga ada pandemi. Kenapa? Karena harga emas, kalau ada perang, ada pandemi, ada kekacauan, itu harga emas naik. Itu satu. Atau kedua, kalaupun semoga dunia ini baik-baik aja, tapi semoga rupiah hancur. Semoga rupiah melemah ya Tuhan, semoga rupiah hancur. Kenapa? Karena kalau rupiah melemah, harga dari gold itu menguat. Harga dari emas itu menguat, naik. Gitu Bapak Ibu. Jadi gold sama emas itu dua hal yang berbeda. Gold dan emas, harga gold sama harga emas itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau rupiah melemah, jelas harga emas akan naik. Kalau dunianya sedang nggak baik-baik aja, jelas harga emas juga akan naik. Gitu. Jadi nanti bersiaplah setelah pandemi harga emas akan turun. Siap-siap aja. Kecuali kalau rupiah terus melemah, harga dolar naik jadi 20.000, jadi 25.000. Nah, itu yang megang emas mandi uang gitu. Oke. Itu guyonan Bapak Ibu ya, guyonan. Tapi itu benar, tapi sedikit sarkas. Oke, ada yang mau nanya kan di sini? Materi udah cukup selesai. Semoga memuaskan, sama-sama happy. Gimana, ada pertanyaan Mas Nathan? Gold terjun DP buat yang beroda kemarin. Oh, gimana? Boleh dibocorin? Gold. Wow. Ya. Ini dari Mas Bayu. Desainer. Aku belum lihat chart ini. Wow, 1785. Ya. Oke. Good enough. Oke, lanjut. Kenapa, Mas? Ini mungkin ini Kenapa? opini dari Om Nurul. Harga emas naik, harga barang-barang juga ikut naik. Ulangi gimana? Harga emas naik, harga barang-barang juga ikut naik. Bertahun-tahun. Harga naik, harga emas naik. Harga barang-barang okay. juga ikut naik. Jawabannya enggak seperti itu. Kalau misalkan, ini saya bicara case ya, bicara keajaiban gitu ya, skenario. Kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dari, ini suka ganggu ini. Kalau misalkan Bank Indonesia tiba-tiba, kan sekarang kan suku bunga Bank Indonesia kan 3,5% ya, 3,5%.
Kalau misalkan tiba-tiba BI naikkan suku bunga Indonesia naik jadi misalkan 10%. Oke, ini naik tajam kan? Maka semua orang seluruh dunia akan ngiler lihat rupiah. Wow, enak ya nabung di Indonesia, dapat bunganya 10%. Udah, aku tak nabung di Indonesia aja, cabut semua uangku pindahin ke Indonesia. Oke, oke. Tiba-tiba semua orang pengen nabung di Indonesia, berarti rupiah akan apa? Rupiah akan menguat karena semua orang incar rupiah. Kalau rupiah banyak diinginkan orang, berarti nilai rupiah akan menguat. Oke, oke. Misalkan, saya jawabnya tak putar-putar dulu ya, supaya ngerti jalan berpikirnya. Nggak langsung saya jawab, ya tidak, ya tidak. Saya jelaskan kerangka berpikirnya. Kalau rupiah tiba-tiba menguat, oke, misalkan sekarang kan rupiah itu berapa? Terhadap dolar 14.000 ya, 14.500 misalkan. Tiba-tiba nanti dolar Amerika itu harganya cuma 3.000 misalkan. Oke? Dari 14.500 jadi tinggal 3.000 rupiah per dolar. Keren kan? Keren. Kenapa? Karena semua orang sekarang mencari rupiah. Jadi rupiah diinginkan orang sehingga nilai rupiah terapresiasi. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada harga emas di Antam kalau nilai rupiah 3.000? Turun seturun-turunnya. Udah pasti. Oke? Apakah itu mendorong harga sembako naik, harga naik? Belum tentu. Kecuali kalau kita ngimpor ya. Kalau kita ngimpor pun harga sembako akan turun, harga lebih murah. Kenapa? Karena sekarang rupiahnya menguat. Rupiahnya menguat. $1 sekarang 3.000. Jadi kalau kita ngimpor beras dari Thailand atau beli jagung dari Amerika, itu sekarang kita bisa beli dengan harga lebih murah. Artinya apa? Harga sembako akan turun. Harga emas juga turun. Tapi bukan berarti itu kerangka berpikirnya, oh berarti kalau harga emas naik, itu naik. Bukan. Penyebabnya ya rupiah ini. Jadi kita nggak bisa menjadikan si emas lagi sebagai benchmark. Benchmarknya adalah kembali ke mata uang kita. Rupiah yang menguat atau melemah. Nah, ini juga dipengaruhi sama harga gold spot ya. Harga gold spot yang XAU USD itu juga berpengaruh. Tapi ini kita asumsikan konstan, stabil. Oke, jadi apakah ada hubungannya antara harga-harga barang naik dengan emas? Kalau dicari-cari, iya, tapi nggak secara langsung. Jalurnya, penjelasannya bisa transmisinya bisa dijelaskan lewat rupiah. Tadi yang saya sudah jelaskan, oke? Tapi nggak secara langsung berpengaruh. Thank you, pertanyaannya bagus. Saya suka. Ada lagi? Nih dari gold turun sebab new moon, full moon, retrograde. Wow. Wah, keren. Ini mungkin Mas Nathan yang bisa jelasin ini. Wah, saya nggak tahu. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ucapan saya. Saya nggak sentimen terhadap siapapun. Ilmu saya suka semua ilmu. Ya kan? Itu kan dari komunitas sebelah ya. Dia mengatakan ini secara statistik teruji gitu ya, ada chi-square-nya, ada uji tabelnya dan sebagainya. Dia menjelaskan pakai ilmu statistik. Tapi saya sih merasa ya terserah sih. Gimana ya? Yang jelas nggak ada kaitan langsung ya. Itu yang jelas. Kalau secara nggak sadar, kalau secara nggak langsung sering kejadian ya bagus. Berarti mungkin bisa diikutin polanya. Tapi ya jelas secara langsung nggak ada hubungannya. Itu aja poin saya. Mungkin sesekali cocok, iya. Itu ya Pak Yunus ya. Tetap kembali ke back to fundamental sama teknikal, bukan statistikal. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang suka sama statistika di sini. Mungkin ada yang ahli banget dalam ekonometrika seperti Stata, R gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka statistika. Coba Bapak Ibu tonton video tentang Jim Simon. Ya Mas ya, Jim Simon. Jim Simon itu adalah seorang ini. Saya jelaskan sedikit. Cerita sambil saya cerita ya. Bapak tahu menarik. Jadi ada seorang namanya Jim Simon. JIM. Nanti silakan dicari. Jim Simon. Dia adalah seorang matematikawan. Astaga, tas screen gue. Dia adalah seorang matematikawan. Intinya dia itu orang eksak, bukan dari orang aliran ekonomi sosial itu, ilmu sosial dia nggak belajar itu. Dia adalah orang eksak.
orang statistika, orang matematika. Tapi dia adalah seorang trader tersukses di dunia. Melebihi Warren Buffett, melebihi semualah bisa disebutin, you name it. Jadi James Simon itu orangnya nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti finance, tapi dia menerapkan ilmu matematikanya dia di dalam dunia keuangan. Bahkan tim-timnya dia dalam Renaissance itu ya, Renaissance dalam dia punya perusahaan namanya Renaissance. Itu semua mayoritas sekitar berapa persen itu terdiri dari orang alumni PhD matematika. Bukan dari ekonomi, bukan dari keuangan. Yang dari keuangan itu cuma 1 atau 2 orang, ingat saya. Cuma 1 atau 2 orang. Lainnya itu PhD, fisikawan, matematikawan, orang statistik. Loh, kok bisa dia sukses di dunia trading? Dia pakai algoritma. Tapi robotnya bukan seperti robot-robot yang dijual di pasaran ya. Dia itu menerapkan ilmu algoritma. Jadi dia mengkaitkan antara, misalkan contoh, kalau saya misalkan mau beli saham di Nian, berarti dia akan mengaitkan antara ramalan cuaca, data ramalan cuaca, gitu ya, data biaya bahan bakar, transportasi, kemudian ada harga pupuk, harga ini semuanya, itu semuanya dia bikinkan algoritmanya, sehingga dia tahu harga saham dari misalkan saham pertanian itu berapa, akan naik atau akan turun. Kalau curah hujannya naik, apa dampaknya terhadap pertanian? Itu semuanya dia ambil. Itu pun termasuk suku bunga, ya jelas suku bunga bank, termasuk semuanya dari makro sampai mikro itu semuanya dibahas sama si Jim Simon tadi itu. Oke? Jadi kalau misalkan kita bicara apakah ada moon, new moon, ada retrograde, boleh, monggo, terserah, nggak apa-apa, silakan. Kalau misalkan ternyata secara statistikal terbukti dan selalu konsisten berhasil gitu ya, monggo, silakan, nggak apa-apa. Termasuk seperti James Simon. Tapi James Simon nggak menghubungkan sama perputaran planet Pluto tentunya, ataupun Merkurius ya, Venus gitu. Dia nggak menghubungkan sama itu. Dia menghubungkan sama yang benar-benar directly related. Seperti tadi saya bilang, kalau di pertanian ya dihubungkan sama curah hujan, mungkin harga bahan bakar, bibit, dan sebagainya. Cuaca mungkin itu berpengaruh sekali, panas matahari, intensitas seperti itu. Kalau dia misalkan menganalisis saham di bidang transportasi, itu mungkin variabelnya lebih banyak lagi. Tapi tentunya nggak ngukur berdasarkan statistik, tapi alangkah baiknya kalau hal yang directly related dengan sektornya. Kalau kita misalkan mau bikin algoritma untuk gold, mungkin aja kalau misalkan kita punya kenalan yang orang statistik yang cerdas, mungkin aja bikin algoritma seperti James Simon ini. Nanti Bapak bisa cari biografinya. Tapi ya tentu saja yang berkaitan langsung dengan aspek gold, ya kan, seperti pertambangannya, produksi gold, ataupun si robot tadi, bukan pergerakan harga Pluto, bukan pergerakan orbit Pluto tentunya. Itu sih poin saya. Semoga bisa dipahami ya, Pak Yunus. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oke, thank you. Tepat pada waktunya, sudah jam. Ini jangan nanya, Mas boleh minta PPT ini, nggak ada PPT. PPT saya cuma gambar-gambar gini doang, anekdot-anekdot aja. Jadi nggak ada materi yang berbobot di sini.